Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji saratus syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia dari Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, yaitu badan yang sehat, dan Allah masih berikan kita kesempatan untuk menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Semoga kita menjadi umat yang istiqomah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita yang bergelarkan dengan gelar Al-Amin, yang bertitilkan Habibullah, akhir segala nabi dan imam segala rasul. Mengko bagala Al-Amin karena nabi bisa dipercaya. Titilnya Habibullah karena menjadi kekasih Allah yang dicintai Allah. Beliau adalah akhir dari segala nabi. Dan oleh nabi setelah Nabi Muhammad. Dan beliau adalah imam dari segala rasul. Beliau yang tamudo, beliau yang terakhir, tetapi beliau menjadi imam bagi segala rasul. Yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita membaca surah Al-Imran ayat 102 sebagai pengingat diri kita. Kita ulang-ulang dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kata Allah Ta'ala surah Al-Imran ayat 102, adakah kamu mengira, adakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk ke dalam surga? Itu sebuah pertanyaan yang menggugah diri awak. Awak bertanya, apakah awak bisa menghisap atau menghitung atau menduga laikah bisa awak masuk ke dalam surga Allah? Dan Allah tentu bagi orang-orang yang berjihad di jalannya di antara kamu, tentu Allah maha mengetahuinya. Tetapi apakah sudah masukkah kita sebagai orang-orang yang berjihadnya, berperangnya di jalan Allah itu sebagai orang yang mujahid? Begitu juga, apakah kita sudah diketahui atau masuk ke dalam kelompok orang yang sabar, sabar atas segala penderitaan? Aiko yang barangkali yang diingatkan oleh Allah kepada kita. Pertanyaan yang pertama, Rasul dewa ba'aki kiro, apakah awaklah masuk kategori orang yang layak dan pantas
berada di dalam surganya Allah. Aja wek dia kini. Alun dah suai lain. Kalau alun berarti kita peluan diri kita taruh. Mangkonyo di situ itulah diri awak wa etong-etong muhasabah. Hasibtum tu kan awak mahetong. Dari sagala karajon awak karajuan, kato nan awak katuan, kaki na awak langkahkan, tangan awak lenggangan, semua rangkaian kegiatan awak, apakah itu sudah menjadi bagian dari anak diperintahkan Allah? Lisa suai rasuai atau indah. Kalau indah yo dipeloan. Kalau rasuai lain ditingkean. Berarti awak ko perlu muhasabah. Perlu merenung. Karena dalam keseharian hari awak itu harus ada awak sediakan waktu untuk awak merenung, melakukan muhasabah, wa etong-etong, wa kana-kana patang kama aja awak pai, josi aja awak solobo, ajo nawak karajuan, apo sajo kato nawak katuan. Kegiatan awak tu nan awak renungkan. Pertama, kegiatan keseharian yang awak rencanakan. Kok lah bahagian daripada manajemen waktu, manajemen hati, manajemen kegiatan, manajemen ibadah. Apakah kecek nawak kecian tu, apakah lain bermanfaat kasadonyo tu indah? Atau justru banyak membuang-buang misiu je. Atau membuang misiu je. Membuang energi je, membuang peluru je, mabi-abihan kecek je. Itu nan di kana dewak balik. Itu nan awak kecek orang kini wak review, wak kilas balik. Kalau yo salah, di mana tak salah? Tentu wak peluan untuk bisu ndak wak ulang dolai. Tak katu pula ibadah awak rasuli sempurna na ibadah awak. Ajo ibadah nawak karajuan. Iko adalah bahagian dari hisab. Mangko dikatakan hasibu qabla an tuhasabu. Etong-etonglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Hisablah sebelum kamu dihisab. Jadi namanya ada kalimat evaluasi. Wa evaluasi karajua wak nang kapatang. Mungkin basu awak awak rencana awak paye ka Padang kerue nak jadi do, nak terlaksana do alun sempurna lai. Itu contoh awak rencana patang kah mau basadakah alun terlaksana do lai. Bisa awak ulang kini awak ingin menebarkan kebaikan alun maksimalai mangko awak ulang. Jadi di siko lanjutannya antadkhulul jannah. Apakah kamu sudah mengira? Apakah kamu sudah menduga? Apakah kamu sudah menyangka? Apakah kamu sudah menghitung? Apakah kamu masuk ke dalam kategori orang yang masuk surga? Kalau ulama sufi di dalam syairnya beliau menyebutkan Ilahi las tulil firdausi a'la. Apakah lai pantas ambuko takako karajuambu barunya lai ko pantas ambuko baradu di dalam surga engkau ya Allah. Siapa membek syair tu? Ahli sufi, ahli tasawuf. Kata-katanya tajago, lisannya terpelihara, hatinya terawat, ibadahnya bisa dikatakan sempurna.
tapi untuk semakin meningkatkan semua kegiatan dan ibadahnya. Beliau mengeluarkan sebuah syair menggugah diri. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhanku, ya Rabbi, ya Rabbi. Apakah aku ini masih disebutkan pantas dan layak menjadi ahli surga? Wala aqwa ala naril jahimi. Samantaro aku ini ya Allah ndak kuat, ndak taluk baradu di neraka engkau do ya Allah. Itu na beliau ingin elok kadiri kalau di pareso-pareso hati, di pareso-pareso lidah, di pareso-pareso mato, di pareso-pareso talingo, rasanya banyak juga nan salah takarajuan. Kalau betul nak patui barado di surga. Kalau nak patui barado di surga di malai, di neraka. Samantaro barado badanko, jasadko, fisiko, rohko di dalam neraka. Yo raso-raso nak kata kau raso edo. Digambarkan gambaran tentang neraka. Titik nginui ya pinarko tu nya. Nginiang lito nginiang Bahana nama tuanya kecil, kete, kene, kinui, kiniang. Alui nya kitiang mana? Di jatuhan api itu kagunuang. Oh, kasaduangi, kasodulung amangalaga, kasodue. Apulai bayang api naraku tuha. Itu nan disabut dia beliau nan barangkali menjadi tolak ukur lo dia awak. Nan orang na lai taat bana, lai ahli ibadah, beliau merasung ke dalam hatinya, dalam dirinya, rasulun cukui rasulullah. Ingin juga tarikh menyempurnakan, ingin juga tarikh meningkatkan untuk ibadat. Awak ngin yang le badai orang lo ngih lo lah kambangnya duang wak lah bentuk lawaknya dia punya surga tu. Ndak sia orang mulai hilang keikhlasan. Kadang-kadang jatuh awak ke dalam kategori sombong dan takabur. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Karena iblis itu ingin juga menggelincirkan awak ke orang dan ahli ibadah ku. Dan orang sembahyang subuh konde. Ambon sembahyang subuh rajin. Alun jago orang wala jago. Dipanggil dek muazin as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Orang masih lalu ambolah tagak, ambolah bangkitlah marangkaklah berjalan muka surau. Iyo wak karajon cukup disimpan dalam hati awak. Itu bahagian dari panggilan ibadah. Jangan sampai terjerumus awak puluh ke dalam kategori sombong. Iko menjago ibadah awak. Di situ tasawuf tu menjago hati, menjago keikhlasan. Dijago tu sabab menjago ibadah ko paling payah lo ko. Mangarajuannya yo bisa. Jago awak subuh. Kemudian awak datang ke surau, salat subuh berjamaah, lah okey, selesai. Tapi bawa menjago nalah wa karajuan. Ibadat nalah apa buat supaya jan sumbiang, supaya jan rusak. Di mana tak menjagonyo, tentu dijago keikhlasan. Dijago hati awak. Jangan sampai beko para ahli ibadah, ahli ta'ah, nan rajin kuah, nan patuah kuah, disembah-sembah lo, dikuih-kuih lo ibadah waktu dibilih mereka. Kecilnya kurang banyak tu kasadue ya, nan ambo konya kuah, nan rajin iyo wak rajin itu bahagian dari
perintah Allah na wak karajun. Tapi ba'a supaya wak tahan hati awak, jangan sampai beko masuk lo kategori orang yang sombong jo ibadah. Padahal alun mangamang adolai, alun sabar adolai. Samantara wak baca tadi ahli sufi tadi, li tarikat tadi beliau mengiangka diri. Na lai rajin bana beribadat, lainnya masuk angka dalam dirinya kuat semacam evaluasi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aku ala naril jahimi. Apakah aku masih pantas? Apakah ambo ko layak menjadi ahli surga? Kalau nak layak, yo nak taluk baradu di neraka. Kalau betul baalai, fahab li taubatan waghfir dzunubi. Fahab li taubatan waghfir dzunubi. Itu irama nak. Fa innaka ghafiru dzambil azimi. Kalau begitu ya Allah, curahkanlah taubat, fahabli taubatan waghfir dzunubi. Curahkanlah, hibahkanlah, berikanlah, terimalah taubatku ya Allah, dan ampuni segala dosaku. Masih ada marah soba dosa, masih ada marah soba salah. Beliau minta ampun kepada Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Sesungguhnya hanya Engkau ya Allah yang mengampuni segala dosa. Nah, karena awak patang pembahasan awak di ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bahasa giru awak meminta ampun kepada Allah. Jangan merasa nak ada masalah lo awak, minta ampun kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang mulia, yang terjaga, beliau tetap memohon ampun kepada Allah. Beliau beristighfar. Laya pada wa sayyidul istighfar wa, dan bisa wa wiridkan pagi, siang, sore, malam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi awak, itu namanya adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar kopo pangulu istighfar. Istilahnya ko indu ego, rajo ego. Aku nak baca sorry. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ulang lihat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi itu sebuah pengakuan di dalam diri awak. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta. Allah anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Awak mengakui itu. Awak memantapkan di dalam diri awak. Dimasuk Allah berkata ilahi anta maksudi waridoka matlubi, ya Allah ya Tuhanku,
engkaulah yang aku sengaja dan keredaanmu yang aku cari. Lah, jadi awak merasuan ke dalam diri awak bahwa sorga itu adalah sebuah penghargaan, sebuah balasan kepada orang yang beriman, yang sorga itu disebutkan uiddat lil muttaqin, disediakan khusus bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman. Nah, makanya terkait dengan secara zahiriah, secara ilmu zahir, makanya kita yang bersungguh-sungguh, yang benar-benar berjihad di jalan Allah, kok mengaji awak bersungguh-sungguh, beribadah awak bersungguh-sungguh, kok karajo awak yo bersungguh-sungguh, apapun dan wak karajuan ko ado kesungguhan. Kalau orang lain bersungguh-sungguh, ikhlas kok berjihad kalau wak caliak dalam konteks ayatnya, kan sebelumnya tu ada jihad berjuang, ada di perang Uhud, ada di perang Badar, kan ada nampak pengalaman, ada kegagalan di perang Uhud, ada kemenangan di perang Badar. Bagaimana kau dapat menang wak di perang Badar? Dek karena patuh, dek karena wak sungguh-sungguh. Kata Nabi, apa perintah Nabi, semuanya diikuti. Lalu kemudian di perang Uhud mengkau gagal, dek karena tak sungguh-sungguh. Disuruh di Nabi tetap standby, berada di tempat yang sudah ditetapkan, jago posko, akhirnya bertinggal. Itu namanya secara ilmu zahir, kan nak sungguh wa namanya itu. Tanya tu yang zahir kau menunjukkan kepada yang batin. Itu artinya proses kau menentukan hasil. Hasilnya mana awak berhasil, awak sukses, awak tergantung kesungguhan awak. Mengko kecil orang ahli hikmah, proses tidak mengingkari hasil. Karena memang hasilnya itu adalah terletak sejauh mana usaha awak, kesungguhan awak di dalam menjalani prosesnya. Jadi proses tidak mengkhianati hasil. Betullah istilahnya. Bana mengkhianati hasil, yo sesuai bananya, ana awak taimo sesuai juan awak karajuan. Sejauh mana kesungguhan awak. Orang nan sukses, bakar rajonyo, bau sahonyo, kayonyo, karanonyo bersungguh-sungguh. Aun undangan itu, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh, nak kayo rajin mencari. Kan itu disebut dalam tua wak. Ya. Jadi makanya disuruh lawak bersungguh-sungguh. Kalau orang tak bersungguh-sungguh, lalu aja menciki luak aja, bagolek-golek aja, bakulumun aja, orang lah jago. Nyo bakulumun jo baru lain. Orang lah mangari, nyo lalu jo baru lain. Do generasi rebahan namanya. Alabahnya tadinya manyanda aja. Padahal ayat yang kita baca tadi, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Jikalau selesai awak sama yang subuh, bertebaran di muka bumi, manggari awak. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Lah jaleh, lah langkok. Nan disampaikan Allah Ta'ala sudah tegas. Berjalan lah, manggari lah, bertebaran di muka bumi. Itu orang dan sukses. Nah, ada orang namanya lalu, dia nak sukses tu. Hanya lalunya tak kayo loh je. Jalan nak kayo rajin mencari je. Kanya malehnya tu anu loh. Banyaklah pintai. Lah wa ya'lamas sabirin. Dan memang untuk orang yang bisa sukses dan bisa berhasil dan bisa masuk ke dalam surga Allah, ia termasuk adalah orang yang sabar. Ketika diuji menghadapi gelombang itulah. Namanya gelombang kehidupan.
ayat sebelumnya lah mengajarkan tentang teori wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian hari itu kami putar di antara manusia. Ado mendapatkan kemenangan dan ado lo mencoba merasakan sedihnya kekalahan. Ketika berada pada posisi di bawah, dia sabar, dia tetap bertahan, kemudian terus bangkit, terus berjuang, bisanya menaklukkan itu, sabar. Itu termasuk orang yang sukses. Nanti akan dihadiahi surga. Jadi mengkowe ada teori kapitalis. Ya, teori kapitalis itu spirit of capitalism. Jadi orang kapitalis itu nyo adolo ajaran dalam pemikirannya siana rajin bakarajo nang mau sahu tahan banting inyo diberi lo ganjaran surga kece ajarannya tekatu semangatnya bakarajo bamu ko semangat karajo dek karena nyo akan mendapat ganjaran surga lo kece. Kalau nak salah sialah menulis buku itu dia menceritakan tentang semangatnya bakure. Dewa kini diingatkan oleh Allah Ta'ala orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang bersabar. Ketika menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai macam masalah, menghadapi anggaplah duka, tetapnya bisa sabar, tetapnya bisa bertahan. Itu kalau lain masuk kategori itu wa insya Allah hasil dan akan wak tarimu nan kawak panen nanti salah satunya adalah surga yang disediakan Allah kawak. Wak tambah celai saya lana. Wa laqad kuntum tatamannawnal mauta min qabli an talqahu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Dan demi sungguh ada kamu berkeinginan, berharap mati sebelum bahwa kamu menemui mati. Ada di antara umat pada saat ko masih ada kaitannya dengan perang Badar lah. Mereka lecehnan loh, ceknan ko kita tahu anak ceknan ko berharap ko basuh dan duang warlu ko ceknan lo awak makanan tu aja. Taraga lo awak aja. Berkeinginan dan demi sungguh ada kamu berkeinginan karena mati sebelum tiba waktu mati di mati lo takkan mati para ahli syuhada tua orang-orang yang mati syahid di perang Badar tua nyo dulu nak takatu inyo nak tahu ba'a sabanai sabab terjadinya perperangan tu. Jadi di dalam tafsir dikatakan sekira kamu berkata wahai kiranya kami suatu hari kami bisa mendapatkan seperti hari perang Badar sehingga kami bisa mencapai apa yang dicapai oleh para ahli syuhada. Tu bahasa awak tadi cina lo macam ahli syuhada, ahli parang dan parang di perang Badar tua mereka berjihad mendapatkan kemenangan matinya di sini tua menjadi mati syahid yo dapat lo takatu ne ko karanda ai ko samantaro inyo adalah tidak melakukan tidak memahami kenapa sebuah perperangan itu terjadi wa antum tanzurun padahal kamu adalah termasuk orang yang menyaksikan. Lah manang orang kemudian meninggal menjadi mati syahid lah selesai barunya bakaranda katiko tarak yo bananyo cali orang parang tu hanya lari kan iko lo banyak kakobeh orang wak ko manusia lah orang wak ko kan kontek lah moga. Tapi kan itulah teori dan berulang tua kakobehe. Katiko manape ka kemenangan tua nyoba karanda lo takah durang banyak satu lo awak dulu ye. Kemudian wa ye channel lo takah tuma. Kok mati awak mati syahid, kok menang awak manape atau rampasan parang. Padahal nyo ado pada saat itu nyo menyaksikan mendengar perintah kemudian hadir pada situ hidup saat itu.
Tapi kan deknyo nak tabayang deknyo do bahwa bagi orang yang berjuang, bagi orang yang berproses, bagi orang yang melakukan kebaikan, dia akan menerima kebaikan itu. Nak tabayang deh, nak tahu deh jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di situ tergambar perilaku manusia. Perilaku manusia ko ketika orang menapik anananca, padahal menapik anananca ada orang kuah kemenang kesuksesan itu melewati sebuah proses yang panjang, merasakan lelah, merasakan letih, merasakan kurang tidur, lalu kemudian hasil dari pengorbanannya tu nyo mendapatkan semacam status, katakanlah kau meninggalnya nyo mendapat status mati syahid, para syuhada. Nanti kan orangnya mencari ending terakhir ya ni. Dan terakhir orang kayu di encak lo ya. Bisa lo tak tu ya. Padahal orang berlelah-lelah. Lah berproses panjang. Awantum tanzurun. Padahal kamu menyaksikan, kamu melihat, kamu berangan-angan saja lagi. Berangan-angan de andaikan yo satu lo waktu mana pi lo waktu manda je. Namanya saja gaya lah. Jadi manyasa ko bila tibo lah kudian. Lah menampak orang beruntung hanya ingin lo nantakah tu. Cek nan lo tapi kata kogi hanya nak satu dah. Itu kakobeh manusia deh. Kalau nang kabuntuang cek nan lo dapat nantakah tu ne. Kata ko nang kabugi indah. Mangkonyo manusia tu diajarkan kerjasama, bersama-sama awak. Kau bontuang bersama-sama. Kau bogi, ya ditanggung lo risiko bersama. Itu sudah digambarkan di dalam muamalah takatujuo, di dalam kegiatan berbisnis takatujuo lah disampaikan itu. Nah, mangkonyo disiko apa evaluasinya bagi awak, apa bahan renungannya bagi awak. Renungan bagi awak adalah bahwa kita di dalam melakukan sesuatu ketika ada kesempatan, ketika ada momentum, disuruh awak melakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Jangan menyasakudian. Jangan beko baranglah selesai baru awak menyasane, lah mati awak. Tua channel nan tak balik. Dia dulu ba'ana basarakah, dia dulu ba'ana berinfak dulu. Ayo. Jadi kan ada ayat yang awak baca tadi, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Itu kan ayat surah Jumat tadi tu. Berinfaklah kamu, anfiqu mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan rezeki kepadamu, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepadamu kematian. Jadi awak buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau lah sampai kematian lain, lihat dojo bisa berbuat banyak lain. Boleh. Dojo bisa kesuruh dalam mati itu lain. Pejo kesuruhnya dalam mati kok. Sakit indah itu lain. Boleh. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, sebelum penyesalan tiba, maka konsistenlah, istiqomahlah melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu akan wak tarimo balasan kebaikannya itu untuk diri awak. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang istiqomah, umat yang konsisten, menjadi orang baik dan melakukan kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.